beberapa wilayah lain juga kayaknya udah siap ya untuk mengikuti kegiatan kita. Boleh di-prepare untuk kita memulai. Ya, waktu dan layar saya kembalikan kepada Pak Pram untuk membuka kegiatan kita. Oke. Ya, terima kasih Pak Lalu. Pak Lalu adalah Ketua Pengurus Wilayah dari NTB. Dan kemudian pada malam hari ini kita juga ada Ibu Andriani. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kita, dan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa buat kita semuanya, dan salam psikologi. Pada kesempatan malam hari ini yang terhormat Bapak Profesor Dr. Seger Handoyo, psikolog, sebagai Ketua Umum untuk Psikologi di Indonesia. Selamat datang Pak Seger. Kemudian pada kesempatan malam hari ini juga yang terhormat Ibu Humas, pengurus pusat dari HIMSI, Ibu Retno. Kemudian juga di sini juga hadir juga beberapa kolega kita, ketua wilayah dari Jawa Tengah, Bapak Kois, dan para majelis pengurus wilayah, baik yang ada di NTB, NTT, dan di Bali, yang telah bersama-sama kita untuk mengikuti acara diskusi dan saran. Ini acaranya adalah kita roadshow Pak Seger ini dari minggu kemarin sampai setiap hari itu ada 1 sampai 3 kegiatan beliau keliling untuk mengadakan acara diskusi dan saran bersama-sama dengan wilayah-wilayah di lain. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu, baik dari majelis pengurus wilayah maupun para pengurus dan para anggota dan para pemerhati yang ada di psikologi. Kita ketahui bersama bahwa RUU ini kita sudah 3 kali perpanjangan di DPR RI, di mana kita proses untuk sidang ini sudah perpanjang 3 kali, dan ini adalah saat-saat istilahnya kalau kita masa-masa kritikal. Kalau secara medis itu sudah masa-masa kritikal, di mana kita bersama-sama untuk bergandengan tangan, berkolaborasi, kita bersama-sama untuk memberikan suatu solusi dan inspirasi buat kita semuanya. Nanti malam ini kita akan ada diskusi, kita akan banyak mengupas mengenai urgensi pengesahan RUU ini, pendidikan dan layanan psikologi ini penting atau tidak, dan apa manfaatnya buat kita semuanya. Nanti kita akan bersama-sama dengan Prof. Seger sebagai narasumber utama, nanti akan membahas terkait hal ini, bagaimana status keilmuan para psikologi, baik ada di S1 maupun yang baru S1, S2, S3 yang sains dan para praktisi. Nanti akan kita kupas bersama-sama. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama mengajak, nanti kita akan ada sesuatu hal, ada mungkin pertanyaan atau mungkin ada usulan atau saran, nanti akan dimoderator oleh Bapak Lalu, dan saya nanti akan bersama-sama mengguidance kita bersama-sama semakin lebih transparan, semakin lebih kita semakin memahami peran pentingnya RUU buat kita ke depan. Meskipun dalam masa-masa kritikal bukan berarti kita semakin lebih pesimis, tapi kita akan semakin optimis bahwa ini pekerjaan bukan untuk NTB, NTT, ataupun Bali, ataupun beberapa wilayah, namun berlaku untuk nasional, untuk negara kita, Indonesia, sehingga profesi pelayanan psikologi ke depan ini akan semakin lebih diakui, dan kemudian gerak-gerik kita nantinya akan semakin dilindungi dalam bendera undang-undang. Ini sangat penting semenjak 2002, semenjak ini diluncurkan draft RUU ini, sampai sekarang ini proses kurang lebih hampir 20 tahun, dan lebih-lebih kita ketahui bersama bahwa Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia yang mulai berdiri 11 Juli 59 sampai sekarang kurang lebih hampir 63
nanti Juli nanti 1 bulan lagi kita udah 63 tahun. Namun kita belum ada bendera secara legalitas undang-undang. Dan puji Tuhan, kita semuanya bersama-sama kita ketahui bersama, kita saat ini sedang masa proses, mudah-mudahan berkat doa teman-teman semuanya, nanti kita akan bersama-sama untuk diskusi dan saran ini kita akan semakin kebuka pentingnya enggak sih undang-undang buat kita semuanya. Sekali lagi, ini sekalian saya buka ya Pak Lalu ya. Ya, silakan Pak. Nah, saya buka sekalian biar menghemat waktu. Saya bersama dengan kolaborasi dengan pengurus wilayah baik NTT dan NTB dan Bali sangat mengapresiasi buat kita semuanya untuk mengikuti acara ini. Dan sebelumnya saya lupa bahwa Bali ini baru kemarin merayakan Hari Raya, Pak Lalu dan teman-teman semuanya, Hari Raya Galungan. Ini ibaratkan adalah seperti Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita dengan Hari Raya ini yang baru kemarin, ini adalah benar-benar kita akan memberikan aura yang positif ke depan. RU ini akan semakin diperlancar, dipermudah, bukan untuk kita saja, tapi untuk kepentingan adik-adik generasi ke depan juga. Untuk itu, saya atas nama semuanya, saya mewakili para kolega, ketua wilayah, saya buka acara malam hari ini. Terima kasih Pak Lalu, saya kembalikan kepada Pak Lalu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pram. Untuk apa namanya, kita langsung saja ya Pak Pram ya. Ya Pak Lalu, nanti kita menyanyikan dulu bersama-sama dulu Pak Lalu. Oke Pak, ya baik. Prof Seger sepertinya juga masih prepare menuju hotel, jadi untuk lebih hikmat ya kegiatan kita pada malam hari ini, kita sama-sama awali dulu dengan mungkin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Himne Psikologi, dan kemudian kita sempurnakan nanti dengan doa untuk kelancaran kegiatan kita. Baik, sebelum kita mendengar ceramah paparan dari Prof. Segar, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan kepada co-host untuk membantu. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu Himne Psikologi.
Baik, terima kasih. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Psikologi membuat segala kebinekaan kita, segala perbedaan kita menjadi satu dalam ikatan yang kokoh, Indonesia Raya dan Psikologi untuk Indonesia. Jadi patut kiranya dalam kegiatan kita pada malam hari ini, salah satu yang kita nanti ingin kuatkan terus adalah kebersamaan, kesatuan kita di dalam psikologi untuk kebaikan bangsa dan NKRI. Untuk menyempurnakan dan memberikan keberkahan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini, kita buka kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Berdoa, silakan kita kembalikan kepada diri kita masing-masing dan berdoa mulai. Berdoa kita cukupkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan di dalam pertemuan kita ini dan memberikan bantuan ya, kemampuan bagi kita untuk terus memahami detail-detail dari undang-undang ini sehingga kita bisa bersemangat untuk kemudian berjuang atau berjuang nantinya. Baik, teman-teman semuanya, sepertinya kita tidak sabar lagi untuk mendengar ada apa sih di balik rancangan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi ini, dan sudah sampai mana per hari ini. Kalau tadi Pak Pram mengatakan ini masa fase-fase kritis ya pengesahan undang-undang ini, atau ditarik kembali gitu nanti sehingga kemudian psikologi tidak akan memiliki undang-undang lagi. Ini luar biasa. Saya sendiri sebagai pendatang baru di psikologi, 2 periode memang pengurusan saya di HIMSI NTB, dan perjuangan teman-teman khususnya mungkin pada periode Prof. Seger ini luar biasa, sangat terasa sekali. Dan pengetahuan kita juga perjuangan undang-undang psikologi ini sudah dilakukan jauh tahun sebelum saya muncul sebagai pendatang baru di himpunan psikologi ya. Sehingga masanya sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun untuk berjuang, dan sekarang ini waktu yang menentukan. Tapi di tengah-tengah itu kita berhadapan dengan kondisi yang kita katakan seperti tadi meminjam istilah Pak Pram adalah situasi kritis. Apakah kemudian akan disahkan undang-undang ini ataukah kemudian ditarik dan terkubur lagi seperti undang-undang yang lain mungkin. Nah, kita ingin mendengar semuanya lebih detail, lebih lengkap bersama Ketua Umum kita, Prof. Seger Handoyo. Apakah Prof. Seger sudah berada di hotel? Oh, sudah. Sepertinya Prof. Seger sudah lebih seger lagi nih, terlihatnya udah lebih seger. Baik, Prof, untuk kemudian mengefektifkan waktu, silahkan kepada Prof untuk kemudian kami berikan waktu dan layar kepada Prof. Silakan. Baik, terima kasih Mas. Lalu mohon maaf kalau ini gambar saya tidak terlalu jelas, ini pencahayaannya di sini tidak terlalu bagus. Saya tadi sudah coba-coba putar sana, putar sini. Tapi terlihat segar kok, Prof. Terlihat segar. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini mohon maaf tadi juga masih pakai HP, ini sudah nyampe di hotel. Beberapa hari ini saya di Jakarta untuk mengawal RU kita dan minta dukungan dari berbagai pihak. Hari ini tadi alhamdulillah dapat dukungan penuh dari Biro Psikologi Mabes, dari komisioner LPSK, dan dari teman-teman yang lain di LMPI tadi juga hadir di Sekretariat PP HIMSI, memberikan dukungan untuk pengesahan RU kita ini. Saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam buat kita semuanya. Yang saya hormati Mas Pramo, Mas Lalu, Mbak Adriani, Ketua HIMSI Wilayah Bali, NTB, dan NTT yang berkolaborasi untuk melakukan kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua dan Majelis MPW, anggota MPW, para senior, dan teman-teman semuanya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Tadi Mas Pramo, Mas Lalu, dan Mbak Andriani sudah menyebutkan satu persatu, memperkenalkan.
Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan 2022 tanggal 8 kemarin ya Mas Pramu ya. Moga-moga seperti yang disampaikan Mas Pramu tadi, Hari Raya Galungan dan Kuningan ini juga memberikan kepada kita semuanya kebaikan dan kesejahteraan ya, khususnya kebaikan dan kesejahteraan yang terkait dengan keinginan kita untuk segera punya undang-undang yang memberikan pengakuan legal, pengakuan negara terhadap profesi kita, sehingga bisa melindungi kita yang bergerak di bidang psikologi dan melindungi masyarakat kita. Melindungi kita ini termasuk profesi kita, ini sungguh sangat penting. Saya barusan mendapatkan cerita dari teman yang melakukan assessment di satu instansi pemerintah begitu ya. Lalu ditanyakan oleh sebuah lembaga pemerintah, apa hak psikolog melakukan assessment ini. Seakan-akan assessment itu dari undang-undang hanya diperbolehkan dilakukan oleh instansi tertentu gitu ya. Saya tidak sebut nama instansinya. Jawaban atas pertanyaan ini sungguh sulit karena meskipun kita dari segi pengetahuan, keterampilan kita peroleh dari pendidikan, kompetensi kita punyai untuk melakukan itu, tetapi kita tidak punya jawaban yang terkait dengan hukum ya, yang terkait dengan hukum. Dan kita selalu bahkan oleh saudara kita sendiri kan selalu dianggap kita tidak boleh melakukan ini itu, yang boleh hanya mereka karena mereka lah yang katanya sah karena punya undang-undang gitu kan ya. Jadi undang-undang ini betul-betul kita butuhkan untuk perlindungan profesi kita, perlindungan kita, dan juga untuk perlindungan masyarakat. Saya ini yang ke-1, 2, 3, yang keempat ya. Yang keempat. Dan saya itu kalau sama itu bosen saya itu. Saya itu bosenan. Saya itu bosenan. Makanya kalau saya ngajar itu biasanya tiap semester atau paling enggak 1 tahun sekali itu saya merubah-rubah gitu ya, enggak pernah sama. Ini juga saya supaya saya enggak bosen, saya agak merubah sedikit apa yang saya sampaikan di yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin teman-teman juga sudah melihat videonya, jadi supaya ada tambahan informasi-informasi lain supaya enggak bosen ya. Malah Pak Seger ngomong itu sudah dengar gitu ya. Mas Pramu, saya bisa menampilkan ini ya Mas Pramu ya. Sangat bisa. Udah jadi co-host Mas Seger. Sampun. Baik. Saya akan sampaikan terlebih dahulu ini. Ini yang belum saya sampaikan di mana-mana. Ini adalah letter of support dari Asia Pacific Psychological Alliance, ya, APPA, di mana kami meminta secara khusus terkait dengan pengesahan undang-undang ini dan juga terkait dengan apa yang saudara kita, saya sebut saja ya pengurus IPK Indonesia, menyatakan bahwa HIMSI bukan organisasi profesi. Ya kan? Kan ada begitu ya. Kita ini hanya ormas saja gitu ya.
bukan organisasi profesi. Nah, kita mendapatkan surat dukungan seperti ini, ya, bahwa Presiden EPPA mengkonfirmasi HIMSI adalah national member of Asia Pacific Psychological Alliance yang berdiri sejak 2018. Dan Indonesia termasuk Bali ini menjadi sejarah lahirnya EPPA ini. Karena EPPA ini lahir diawalinya memang di Yokohama ketika Kongres IUPSIS, ada rapat anggota-anggota IUPSIS dan kemudian menyepakati untuk membentuk aliansi di Asia Pasifik yang kemudian direalisasikan dan ditantangani bersama pada tahun 2018 di Bali pada saat Kongres ARUPS, ya. Nah, di sini jelas-jelas ya, EPPA mengakui kita sebagai Professional Psychology Organization, ya, organisasi profesi psikologi di Indonesia. Yang internasional aja mengakui, masa yang di dalam enggak, ya. Sekarang Mas Andi yang saya minta untuk menjadi wakil HIMSI di EPPA. Ya. Dan di sini dikatakan HIMSI telah memberikan sumbangan perkembangan psikologi secara global. Dan dia mengapresiasi komitmen aliansi ini, komitmen HIMSI terhadap aliansi ini di Asia Pasifik, ya. Ini EPPA di Asia Pasifik. Kemudian kami juga mendapatkan surat dukungan dari kok sama, sebentar, salah. Mendapatkan dukungan dari kok keluarnya sama terus. Mohon maaf ya, sebentar. Yang ini saya tutup aja dulu. Nah, ini Pamaras ini presidennya IUPSIS, International Union of Psychological Science. Ini adalah organisasi psikologi di tingkat internasional yang paling besar, yang setiap tahun menyelenggarakan ICP, ya, International Conference of Psychology, yang datang ribuan dari seluruh penjuru dunia. HIMSI menjadi salah satu anggotanya sejak tahun 1988. Ya, ini sudah sangat lama sekali kita menjadi anggota di sini. Di sini juga disampaikan bahwa di satu negara itu hanya boleh ada yang menjadi anggota IUPSIS itu satu, not more than one national member, ya, untuk satu negara. Kalau di satu negara ada dua organisasi profesi psikologi, maka negara itu akan di-ban, akan dibekukan keanggotaannya di IUPSIS, ya. Ini sudah berlaku di Thailand. Thailand itu ada dua universitas yang tidak bisa bersatu, masing-masing mendirikan HIMSI, gitu ya, masing-masing mendirikan HIMSI, sehingga kemudian ada dua organisasi profesi psikologi yang kemudian oleh IUPSIS di keanggotaannya di-ban, dibekukan. Juga di ASEAN Regional Union of Psychological Societies, itu keanggotaannya juga Thailand sampai saat ini masih di-ban karena mereka belum bisa bersatu. Memang yang IUPSIS ini
keanggotaannya tidak hanya organisasi profesi, tetapi juga academic science, ya. Ada National Research Council, Dewan Riset Nasional yang meneliti psikologi, ya. Itu juga bisa menjadi IUPSIS. Tapi sebagian besar anggota dari IUPSIS ini adalah national member yang merupakan organisasi profesi di negaranya masing-masing, ya. Jadi HIMSI di negaranya masing-masing. Jadi kami mendapatkan support seperti ini karena yaitu tadi untuk meyakinkan kepada DPR dan pemerintah bahwa HIMSI ini betul adalah organisasi profesi yang tidak hanya recognize di Indonesia, tetapi juga recognize secara internasional. Supaya DPR tidak ragu ya untuk menyatakan bahwa HIMSI betul merupakan organisasi profesi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, saya ingin menyatakan yang ini berkali-kali saya sampaikan ya, tapi saya tidak bosan karena ini penting sekali ya. Pilihannya, tadi Mas Lalu dan Mas Pramu sudah memberikan statement-statementnya. Pilihan yang kita hadapi adalah kita menginginkan undang-undang yang sempurna, ya. Kita ingin punya undang-undang yang sempurna, tapi tidak bisa kita miliki tahun ini. Mungkin akan bisa kita miliki 5 tahun, 10 tahun. Saya tidak tahu. Tidak bisa diprediksikan ya, atau ya kita punya undang-undang meskipun tidak sempurna, undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR dan pemerintah dengan kerja keras yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa lihat di websitenya DPR bagaimana DPR dan pemerintah mulai tahun 2021, jadi sudah setahun lebih ini, melakukan rapat-rapat untuk membahas rancangan undang-undang psikologi ini. Ya, hampir 1,5 tahun. Salah satu yang saya mendengar tersulit adalah bagaimana menyelaraskan dengan undang-undang tenaga kesehatan dan aspirasi dari pengurus IPK Indonesia. Ini saya sampaikan secara terus terang saja karena realitasnya memang demikian ya. Itu adalah hal yang paling menyita waktu ya. Apa yang disampaikan oleh anggota DPR kepada saya. Mengapa mereka menghabiskan banyak waktu untuk harmonisasi undang-undang dan memikirkan solusi atas aspirasi pengurus IPK Indonesia? Karena DPR itu pada hakikatnya memang perwakilan rakyat, sehingga mereka mengatakan satu orang pun menyampaikan aspirasinya, mereka akan perhatikan. Diperhatikan itu belum tentu disetujui ya. Diperhatikan itu belum tentu disetujui. Karena tentu saja akan dilihat apakah aspirasinya itu memang benar, aspirasinya sesuai dengan undang-undang yang lain, aspirasinya sesuai dengan keinginan banyak orang, aspirasinya memang dibutuhkan pada kondisi saat ini. Banyak pertimbangan yang kemudian dilakukan oleh DPR dan pemerintah untuk merumuskan kemudian pasal-pasal yang bisa mengakomodasi, memberikan jalan keluar terhadap berbagai aspirasi yang mungkin satu sama lain ada yang berbeda. Ya. Nah, secara umum teman-teman juga sudah ketahui bahwa pengurus IPK Indonesia menginginkan untuk dikecualikan. Pengurus IPK Indonesia meminta untuk
mereka ditetapkan sebagai organisasi profesi psikolog klinis yang mandiri, yang otonom. Kemudian meminta agar supaya mereka tetap berada dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Nah, aspirasi-aspirasi yang seperti itu diperhatikan dan kemudian dianalisis, dicari harmonisasinya. Berdasarkan pemikiran kami, berdasarkan informasi-informasi yang kami peroleh dari pihak pemerintah maupun dari DPR, terdapat dua hal yang sudah ditemukan titik temunya, solusinya. Ya. Yang pertama adalah pasal 18 yang menyatakan registrasi untuk psikolog yang bekerja di layanan kesehatan, yaitu psikolog klinis, itu tetap mengacu pada ketentuan peraturan di undang-undang di bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Jadi ini sudah mengakomodasi keinginan untuk tetap diatur dengan Kemenkes. Yang kedua, yang terkait dengan keinginan menjadi organisasi psikolog klinis yang bekerja di layanan kesehatan. Bagaimana DPR dan pemerintah mencari solusinya? Solusinya yang ketemu, dan ini menurut saya adalah solusi yang sangat baik, adalah keluarnya istilah induk organisasi profesi. Induk organisasi profesi ini sebenarnya jalan tengah yang mereka ambil untuk menjembatani keinginan pengurus IPK Indonesia untuk menjadi organisasi profesi psikolog klinis yang bekerja di layanan kesehatan. Pilihannya adalah seperti di undang-undang yang lain, hanya disebut organisasi profesi, kayak misalnya di kedokteran ID, organisasi profesi, di insinyur PII. Ini kan meskipun di dalamnya nanti ada asosiasi ikatan, tapi ini kan lalu seakan-akan tidak mengakomodasi aspirasi pengurus IPK Indonesia. Nah, yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah menarik HIMSI menjadi induk organisasi profesi, sehingga asosiasi ikatan yang ada di dalam HIMSI itu bisa menjadi organisasi profesi di bidang spesialisasinya masing-masing yang akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang relevan, yang terkait dengannya. IPK Indonesia, psikolog klinis bekerja di layanan kesehatan dengan Kemenkes. Nanti psikolog olahraga, IPO menjadi organisasi profesi yang akan bekerja dengan Kemenpora. Psikolog forensik dalam Apsipor yang akan bekerja dengan Kemenkumham. Psikolog sekolah dengan APSI atau dengan API, ya dengan IPI nanti bertiga mungkin akan menjadi organisasi profesi yang dengan Kemendikbud. Nah, ini nanti akan diatur di peraturan-peraturan di bawahnya. Peraturan pemerintah. Inilah yang merupakan solusi yang terbaik. Karena mereka tahu bahwa HIMSI dan IPK itu bukan organisasi profesi yang sejajar. HIMSI menjadi induk, IPK ada di dalamnya bersama dengan asosiasi ikatan yang lainnya. Jadi sebuah solusi yang menurut saya ini kreatif sekali gitu ya. Memang di undang-undang yang sebelumnya enggak ada. Namanya kreativitas, inovasi gitu ya. Kan pasti sebelumnya enggak ada. Jadi kalau sebelumnya enggak ada bukan berarti salah gitu kan. Kalau nanti ini ditetapkan sebagai sebuah undang-undang, ya ini akan menjadi hukum positif. Ya, jadi saya ingin menyampaikan seperti ini karena saya
betul-betul ingin mengajak ya kita semuanya, termasuk teman-teman pengurus IPK Indonesia, marilah kita bersatu. Ini sudah selesai, ini sudah ada solusi yang baik untuk apa yang diharapkan, gitu ya. Dan teman-teman psikolog klinis kan juga bekerja di bidang-bidang yang lainnya. Kita tidak bisa bekerja di hanya satu bidang saja. Kemudian kita juga berada dalam atau keluar dari rahim pendidikan yang sama, pendidikan psikologi. Nah, dalam pembahasan itu di DPR dan pemerintah itu ternyata juga kemudian keluar analisis yang kemudian menyebutkan bahwa memasukkan psikologi klinis dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu sebenarnya sebuah kesalahan. Loh, kok bisa kesalahan? Iya, karena kalau dilihat di pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah bla 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 bla, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan. Nah, psikologi klinis pendidikannya apakah di bidang kesehatan? Kalau kita mau merujuk ke Undang-Undang Dikti, pendidikan psikologi itu bukan pendidikan di bidang kesehatan. Bahkan kalau mau lebih dalam lagi, psikologi klinis sebenarnya belum memiliki pendidikannya. Sampai hari ini, pendidikan psikologi klinis itu belum ada. Yang ada adalah pendidikan psikologi profesi, yang keluarannya adalah psikolog umum dengan peminatan klinis. Tapi belum psikolog klinis sebenarnya. Ya. Ini bukan kesalahannya pemerintah atau DPR dalam membuat Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini, tetapi ini juga kesalahan HIMSI, karena HIMSI-lah yang sebenarnya juga ikut mendorong agar supaya psikologi klinis masuk dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Jadi prosesnya teman-teman, untuk kita ketahui ya, bahwa psikolog klinis sampai pada dicantumkan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan sampai ada IPK Indonesia yang menjadi organisasi profesi untuk mengurus itu tidak pernah terlepas dari Himpunan Psikologi Indonesia. Yang diawali, yang saya tahu awalannya adalah dari Mbak Hapti sebagai Ketua Umum, yang memperjuangkan psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, untuk bisa mendapatkan pengakuan sehingga bisa mendapatkan jabatan fungsional. Ya, sehingga diakui sebagai tenaga profesional, bukan seperti tenaga administrasi dan sebagainya. Perjuangannya berhasil, kemudian dapatlah jabatan fungsionalnya. Nah, siapa yang kemudian memberikan pengakuan psikolog klinis? Karena pendidikannya tidak ada. Tidak boleh jabatan fungsional diperoleh tanpa ada sertifikasi pemberian pengakuan seseorang adalah psikolog klinis. Nah, pada waktu itu kemudian diambil cara yang mudah, karena untuk membantu psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit dan sebagainya, diberikanlah teman-teman yang seperti ini sertifikat pengakuan sebagai psikolog klinis yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP HIMSI bersama dengan Ketua IPK yang ada di dalam HIMSI. Sebelumnya yang dokumen yang saya pelajari di Sekretariat PP HIMSI ditandatangani oleh Mbak Hapti dan Mbak Gama. Saya sempat di 2014-2015 itu menandatangani pengakuan seperti itu, tanda tangan saya sebagai Ketua Umum PP HIMSI bersama dengan Mbak Gama. Lalu berlanjut, pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang Kesehatan Jiwa, kita memasukkan bahwa psikolog juga punya peran di kesehatan jiwa, gitu ya. Undang-Undang Kesehatan Jiwa kemudian keluar, lalu berlanjut di Undang-Undang Tenaga Kesehatan.
kita masukkan di situ. Jadi semuanya sebenarnya tidak pernah lepas dari peran HIMSI untuk psikolog klinis mendapatkan pengakuan sampai pada saat ini. IPK Indonesia pun saya ingin jelaskan pada teman-teman supaya semuanya gamblang begitu ya. Itu lahir dari IPK yang ada di dalam HIMSI. Yang pada waktu Undang-Undang Tenaga Kesehatan ada, lalu IPK Mbak Gama meminta kepada saya untuk memiliki badan hukum. Ya. Waktu itu saya sampaikan terus terang di sini, saya menolak. Ya. Saya menolak untuk IPK badan hukum. Saya sampaikan bahwa sebaiknya badan hukumnya tetap HIMSI, IPK akan diberikan kewenangan penuh untuk melakukan proses-proses yang dibutuhkan psikolog klinis di layanan kesehatan di Kemenkes, mulai dari uji kompetensi, STR, SIPP, dan sebagainya. Saya masih mempunyai suratnya yang menyatakan pemberian kewenangan itu. Dan saya juga sudah bertanya waktu itu legal opinion ke ahli hukum, meminta legal opinion secara tertulis, apakah boleh HIMSI menjadi badan hukumnya dan IPK diberi kewenangan. Ahli hukum 1 menyatakan boleh. Ya, karena di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu tidak tercantum permintaan organisasi profesi yang mandiri, yang otonom. Ya, artinya itu boleh gitu ya. Tapi ahli hukum yang lain mengatakan tidak boleh. Jadi memang ada dua perdebatan. Akhirnya saya mengalah, ya sudah IPK punya badan hukum gitu ya. Lalu pada kongres mendekati kongres 2018 Mbak Gama yang kemudian meneruskan dari ketua IPK menjadi IPK Indonesia meminta bertemu dengan saya di Jogja waktu itu menjelang kongres HIMSI Bandung, meminta agar supaya IPK Indonesia yang sudah berbadan hukum itu tetap ditetapkan sebagai bagian dari HIMSI, ya di dalam HIMSI. Oleh karena itu tetap kita undang waktu itu. Nah, menindaklanjuti itu ketika ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga HIMSI, kita melakukan perubahan dan menambahkan pasal bahwa asosiasi ikatan yang ada di dalam HIMSI itu boleh berbadan hukum apabila diminta oleh undang-undang. Ini adalah sebuah pasal yang mengakomodasi IPK Indonesia yang berbadan hukum supaya tetap bisa ada di dalam HIMSI. Nah, namanya waktu itu, ini saya jelaskan karena banyak orang yang bertanya ke saya terkait dengan ini ya. Namanya waktu itu memang Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Ya, pakai I ya, ada I-nya, ada I-nya. Berdasarkan itu, maka kita kemudian mencatatkan di akte notaris Psikologi Klinis Indonesia yang merupakan perangkat asosiasi ikatan yang ada di dalam HIMSI. Itu akte notarisnya ada. Kemudian memang ada perubahan nama yang dilakukan oleh pengurus IPK Indonesia menjadi Ikatan Psikolog. Jadi I-nya hilang ya. I-nya hilang, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Nah, perubahan ini memang belum dilakukan perubahannya di akte notaris. Gitu ya. Jadi seperti kalau saya berganti nama gitu ya. Di luar saya sudah berubah nama saya, tapi akte notaris, akte kelahiran dan dokumen-dokumen yang lainnya itu namanya masih nama yang lama gitu. Sebenarnya hakikatnya itu adalah tetap saya gitu kan. Gitu. Nah, ceritanya begitu. Sehingga sebenarnya de jure gitu ya,
mereka masih di dalam HIMSI, meskipun mereka mengatakan mereka sudah tidak di dalam HIMSI, tapi HIMSI masih memberikan pengakuan bahwa mereka masih di dalam HIMSI begitu. Teman-teman, ini saya sampaikan karena concern kami terhadap apa yang masih dilakukan oleh pengurus IPK Indonesia yang meskipun kecil kemungkinannya, tetapi kami tetap khawatir hal-hal seperti itu masih mengganggu untuk pengesahan undang-undang psikologi, ya, rancangan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Selain kekhawatiran itu mengganggu, kami terus terang juga malu ya. Saya kira teman-teman juga malu gitu ya. Ini psikologi kok tidak bisa menyelesaikan persoalan begini, katanya punya ilmunya gitu ya. Ya di luar saya sering dibegitukan gitu ya. Tapi saya kemudian punya jawabannya sekarang karena tadi bertemu dengan pejabat tertentu, saya dikasih jawaban. Oh, jawabannya gini Pak Seger. Dokter gigi itu kalau sakit gigi itu dia tidak bisa ngebor giginya sendiri gitu. Nggak bisa ngebor giginya sendiri. Jadi harus orang lain, minta bantuan orang lain. Oh iya, itu saya jawabnya gitu aja sekarang. Ya, tapi tetap kita malu karena ini persoalan ini enggak bisa selesai gitu ya. Beberapa pejabat yang kami temui menyampaikan bahwa sebenarnya memang sudah tidak ada masalah begitu ya. Dan saya diminta untuk tidak khawatir karena atau aspirasi dari pengurus IPK Indonesia itu tetap sama seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya dan itu sudah dibahas oleh DPR dan pemerintah. Jadi rasanya sudah tidak mengganggu begitu ya. Tapi perkenankan pada kesempatan hari ini saya menghimbau untuk pengurus IPK Indonesia pusat terutama ya, untuk mari kita mensukseskan undang-undang ini karena ini untuk kita bersama ya, untuk kebaikan kita bersama. Kalau kita ingin menjaga, melindungi psikolog klinis yang di layanan kesehatan, kita juga punya semangat yang sama untuk itu ya. Jabatan fungsional tetap akan kita pertahankan, kita sangat upayakan pertahankan ya. Apapun yang baik kita pertahankan, tapi yang menyulitkan, yang meribetkan psikolog klinis ya mari dengan undang-undang ini nanti kita selesaikan gitu ya. Saya sungguh-sungguh berharap tidak ada STR yang harus diurus 2 kali misalnya kayak gitu ya. Kalau kita bersatu mestinya tidak gitu ya. Tapi kalau enggak bersatu ya akan menjadi lebih sulit untuk bisa merealisasikan seperti itu. Sehingga psikolog klinis yang bekerja di layanan kesehatan nanti harus ngurus 2 STR. Satu yang dengan Kemenkes, satu yang dengan HIMSI. Itu kan merepotkan ya. Jadi ini isu yang saya kira teman-teman ketahui semuanya. Ingin tahu juga dari kami apa penjelasannya. Kami sudah lama memang diam supaya tidak ramai gitu ya. Tapi kami diminta juga untuk waktunya untuk menjelaskan lah ya. Sudah ada waktunya untuk menjelaskan dan ini bukan untuk mengajak berdebat atau apa, tapi ini adalah ajakan untuk bersatu. Penjelasan ini saya harapkan ditanggapi dengan positif yang merupakan ajakan untuk bersatu gitu ya. Ajakan untuk sudah ini persoalannya sudah selesai karena DPR dan pemerintah juga sudah mencari solusi atas hal itu dan semuanya sebenarnya tinggal nanti kita implementasikan di peraturan-peraturan di bawahnya. Begitu. Saya itu agak emosional kalau ngurus ini dan tensi saya agak naik kalau urusan ini gitu ya. Jadi saya pakai ini kadang terus saya cek gitu.
Ya, itu teman-teman isu yang saya kira penting untuk saya sampaikan ya. Yang berikutnya mungkin kita lebih banyak diskusi aja ya Mas Pramu ya. Iya, siap dengan senang hati. Ya, lebih banyak diskusi aja ya daripada Iya, dengerin saya santai-santai aja kok Pak Seger. ngantuk. Pokoknya santai, wajahnya Pak Iya. Seger semakin fresh kok. Ya, yuk diskusi aja yuk. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Seger nih, subhanallah ya. Jadi informasi tadi mungkin salah satu kata kuncinya selama ini sudah diam gitu ya. Tapi pada saatnya dan sekarang adalah saatnya untuk kemudian menyampaikan informasi secara lengkap untuk kesatuan kita bersama ya. Jadi bersatunya psikologi untuk mendukung pengesahan RUU psikologi ini sehingga kemudian tidak ada keribetan-keribetan lain dari apa ya anggota di HIMSI atau mungkin di bawah asosiasi-asosiasi. Silakan Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan di wilayah terkait dengan urgensi RUU ini, pro kontranya seperti apa, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit nih, banyak waktunya untuk kemudian kita berdiskusi dan sudah ada berapa yang masuk kah ya? Jadi beberapa pertanyaan, Ada oh Bu ini Agus panjang Binti. sekali. Silakan itu Pak. Lalu ada Bu Agus Binti mau menanyakan itu. Silakan. Boleh dibacakan Pak Pram yang langsung ini, yang mana pertanyaannya? Ada beberapa pertanyaan yang di atas juga panjang sekali. Dari Pak Andi Zainuddin, kemudian ada dari ya itu ya. Panjang sekali ini dari Pak Andi. Saya bacakan sedikit deh sekilas ini untuk break sementara. Dari Pak Andi Zainuddin ini adalah apakah dengan adanya Undang-Undang PLP ini nanti magister profesi psikologi klinis akan otomatis terkonversi menjadi spesialis klinis sehingga tidak dianggap sebagai psikologi umum seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang PLP. Kemudian ada itu dari Pak ini ya. Kemudian ada juga nih udah di-share oleh Bu Andriani pertanyaan diskusi satu. Silakan, Prof. Seger ada berapa pertanyaan ini? Yang kedua, apakah dengan adanya undang-undang ini nanti udah tadi ya kebaca. Yang kemudian yang kedua, apakah ada asosiasi yang tidak ada kuliah keprofesian psikolog seperti psikologi Islam, olahraga, forensik, konyong-konyong otomatis terkonversi menjadi psikolog ketika undang-undang PLP ini disahkan? Nanti mohon tambahan informasi untuk kemudian kita mengambil kesimpulan yang benar. Terus terakhir, bagaimana komunikasi PP HIMSI dengan AP2 TPI mengenai perkuliahan magister profesi psikologi yang outputnya mendapat sebutan psikolog? Apakah akan ada aturan terbaru? Prof. Seger, ini beberapa pertanyaan dari teman-teman di bawah mungkin dengan penjelasan akan lebih meyakinkan kebersatuan untuk RUU psikologi. Baik. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mas Lalu. Ini saya suka semangatnya Mas Lalu. Ya ini Mas Andi ya, ini terkait dengan pendidikan ya. Saya ralat sebentar, saat ini pendidikan magister profesi psikologi klinis itu tidak ada ya. Magister psikologi klinis belum ada. Yang ada adalah magister psikologi profesi yang di dalamnya ada peminatan-peminatan ya. Ada peminatan psikologi klinis, ada peminatan psikologi industri organisasi, peminatan psikologi pendidikan. Yang psikologi klinis ada yang punya psikologi klinis dewasa, ada yang punya psikologi klinis anak. Itu adalah peminatan, sehingga lulusannya masih psikolog umum ya. Nah, ke depan kalau RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka di pendidikan profesi ini memang akan ada perubahan. Ya, perubahan yang sudah pasti adalah untuk menjadi psikolog itu sudah tidak lagi di jenjang S2 seperti yang sekarang, tetapi balik kembali seperti tahun 1994, pendidikan untuk menjadi psikolog adalah pendidikan S1+. Pendidikan profesi setelah sarjana yang jumlah SKS-nya yang aturan yang sekarang 24 SKS. Ya. Ini menguntungkan, ya ada sisi menguntungkan, tapi ada sisi merugikan juga ya.
Ini yang akan yang akan pasti dilakukan perubahannya. Tentu saja nanti AP2TPI bersama dengan HIMSI akan membuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pendidikan profesi, baik itu yang S1+ maupun nanti yang spesialis. Nah, yang spesialis inilah yang kemudian nanti akan ada spesialis, pendidikan spesialis untuk psikolog klinis, psikolog industri organisasi, psikolog sekolah mungkin, ya psikolog forensik mungkin, tergantung pada ketersediaan dosen pada universitas-universitas di Indonesia. Nanti AP2TPI dan HIMSI tentu saja akan merumuskan spesialisasi apa yang akan menjadi prioritas untuk dibuka gitu ya. Ada masa peralihan yang diberikan dalam RUU PLP ini. Kalau teman-teman baca di ketentuan peralihan, itu pendidikan profesi yang S2 itu masih boleh meluluskan sampai 6 tahun setelah RUU ini diundangkan. Kalau katakanlah tahun ini diundangkan, insya Allah, maka pendidikan prodi psikologi profesi yang jenjang S2 saat ini itu boleh meluluskan sampai tahun 2028. 2028, 2029 sudah tidak boleh lagi S2 profesi. Dengan demikian, kalau prodi psikologi profesi itu pendidikannya paling cepat 2,5 atau 3 tahun gitu ya, maka paling lambat tahun 3 tahun dari diundangkan, 2025 itu terakhir boleh menerima mahasiswa dan harus lulus di 2028. Kalau dia tidak lulus, tidak bisa, tidak boleh ya. Itu ketentuan peralihannya. Nah, nanti transisi ini akan dipakai oleh AP2TPI dan HIMSI untuk merumuskan kurikulum dan sebagainya untuk pendidikan profesi dan pendidikan spesialisnya. Tentu saja yang subspesialis masih akan lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila asosiasi itu tidak ada kuliah keprofesian ya, asosiasi psikologi Islam, psikologi olahraga, apakah sekonyong-konyong terkonversi menjadi profesi psikolog? Jadi kita harus membedakan antara pendidikan dengan asosiasi ikatan yang ada di dalam HIMSI, yaitu dua hal yang berbeda ya. Pendidikan tentu saja nanti bisa saja kalau kuat gitu ya, membuat spesialis yang sudah ada dalam asosiasi, yang ada asosiasinya di HIMSI gitu ya. Tapi kalau belum mampu ya tentu saja bertahap gitu ya. Bertahap sehingga tidak ada otomatisasinya ya, bertahap. Namun ini masih pemikiran saya ya. Untuk teman-teman yang memang sudah bekerja di bidang tertentu dan dia memang sudah memiliki keahlian tertentu ya, misalnya teman-teman yang sudah bekerja di bidang industri, yang bekerja di bidang pendidikan sekolah ya, psikologi sekolah, di bidang klinis tentu saja itu akan dikonversikan ya, istilahnya apa, nanti akan bisa disebut sebagai psikolog spesialis dengan melakukan apa yang sekarang ini dilakukan oleh insinyur ya, karena insinyur juga undang-undang keinsinyurnya baru beberapa tahun ini diimplementasikan meskipun undang-undangnya sudah lama, itu dengan melakukan uji kompetensi melalui portofolio. Ya, sehingga tidak perlu sekolah lagi lah yang sudah senior gitu ya, yang memang sudah mempunyai keahlian di bidang spesialisasi itu gitu ya.
kan nggak mungkin dia harus sekolah lagi pendidikan spesialis gitu ya untuk jadi psikolog industri organisasi atau psikolog sekolah, kayak misalnya contoh Bu Indun yang sudah seperti itu ya. Nanti kalau ada spesialis psikolog sekolah ya pakai portofolio aja gitu, sehingga nanti bisa disebut sebagai psikolog sekolah. Nah, ini tentu saja nanti akan diatur dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Bagaimana komunikasi PP HIMSI dengan AP2TPI yang outputnya ya ini yang seperti saya katakan tadi ya, ini adalah PR kita bersama. Tadi saya kemarin ketemu dengan Ketua AP2TPI, Dekan Psikologi Unpad di Bandung, karena terkait juga dengan sumpah profesi di Unpad. Saya hadir kemarin, kita juga sempat berbincang-bincang tentang ini. Kita memang harus menyiapkannya. Tadi juga ketemu dengan Dekan Fakultas Psikologi UI, Mas Aten. Kita juga sempat memikirkan bagaimana pendidikan psikolog S1 plus ini. Ya, ada beberapa desain yang kita pikirkan. Nanti kita akan tuangkan kita diskusikan dan kemudian dituangkan dalam peraturan di bawah undang-undang. Begitu kira-kira Mas Pramu, Mas. Lalu Mbak Andriani. Ya, terima kasih Prof. Seger ya. Jadi Pak Pram, Bu Andriani, nampaknya pertanyaan-pertanyaannya seputar spesialisasi atau subspesialis ya. Jadi isu tentang misalnya konversi undang-undang nakes, kemudian atau mungkin tadi tentang IPK, kayaknya udah terjawab ya, sehingga sudah bisa kita, mudah-mudahan sudah tercukupi informasinya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Seger. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Ulan di Bali yang sebentar lagi akan mendirikan Mapro nih di Bali ya. Semoga sukses Bu Ulan ya. Jadi Bu Ulan ini bertanya tentang pasal 13 tentang uji kompetensi, apakah untuk profesi saja, sementara di S1 itu bagaimana kayak gitu. Kemudian tentang pasal 19 Prof. Seger, layanan psikologi, apakah kemudian ini hanya dilakukan oleh psikolog saja gitu ya. Ini mungkin nanti mohon penjelasan tambahan. Kemudian dari Dita di Kupang, setelah membaca RUU PLP ini, bagaimana dengan pendidikan spesialis? Tadi mungkin sudah disampaikan ya tentang pendidikan spesialis. Lalu dengan uji kompetensi dari LSP juga tadi sudah disampaikan. Mungkin ada penambahan dari Prof. Seger dari pertanyaannya Mbak Dita dan Mbak Ulan. Silakan Prof. Ya, ini Mbak Rizky Pradita ini ya, yang tentang harus lanjut ke spesialis ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau misalnya nanti pengaturan di bawahnya ditetapkan sebagaimana yang saya pikirkan gitu ya, nanti untuk yang memang sudah punya pengalaman di bidang spesialisasi tertentu, kita bisa atur melalui portofolio gitu ya, sehingga yang sudah ambil S2 profesi bidang minat tertentu dan kemudian dia bekerja di bidang itu sehingga punya pengalaman bekerja di bidang itu, punya kompetensi di bidang itu, maka kemudian HIMSI bersama dengan pendidikan tingginya P2TPI bisa melakukan penyetaraan untuk dianggap sebagai atau ditetapkan sebagai psikolog spesialis tertentu, begitu ya. Tentu saja ini kita harus menunggu peraturan-peraturan yang ada di bawahnya dan persyaratan-persyaratan untuk itu. Tetapi dari segi undang-undang itu dimungkinkan karena ada misalnya istilah rekognisi pengalaman lampau ya, RPL. Undang-undang itu membolehkan untuk itu dilakukan. Kemudian ini Ulan, pasal 13 uji kompetensi apakah hanya untuk mahasiswa profesi? Sementara ini uji kompetensi itu kan memang untuk mendapatkan pengakuan, kalau menurut undang-undang ini ya, mendapatkan pengakuan dalam profesi tertentu. Nah, profesi tertentu dalam undang-undang ini yang dinyatakan adalah profesi psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis.
Sementara S1, S2, S3 itu masuknya adalah di pendidikan akademik. Ya. Sehingga pendidikan akademik itu nanti bermainnya adalah pada pengaturan-pengaturan ujian-ujian akademik, bukan ujian kompetensi. Lalu pasal 19 layanan psikologi rasanya bukan hanya iya betul. Ini yang saya dikomplain banyak pihak pasal 19 ini. Begitu ini keluar, teman-teman saya sendiri yang bukan psikolog tapi S1, S2, S3-nya psikologi komplain gitu ya. Ya seperti ini, layanan psikologi itu kan bukan hanya psikolog gitu ya. Ya kita akan memberikan masukan ke pemerintah. Moga-moga masih bisa untuk menyempurnakan pasal 19 ini. Tetapi kalau toh tidak, sebenarnya sudah ada pintu keluar untuk bisa memberikan pengakuan terhadap lulusan pendidikan akademik ya, yang bukan pendidikan profesi. Ya. Bisa pintu keluarnya adalah pasal 19 ayat 2. Ya, kalau yang dituliskan di situ adalah pasal 19 ayat 1. Pasal 19 ayat 2 itu menyatakan bahwa psikolog dalam memberikan layanan psikologi dapat dibantu atau bekerja sama dengan lulusan pendidikan akademik psikologi. Nah, bekerja sama itu artinya dapat dibantu, artinya mahasiswa lulusan S1 psikologi itu bisa membantu psikolog gitu ya. Dapat bekerja sama artinya yang praktisi psikologi itu bisa bekerja sama dengan psikolog untuk memberikan layanan psikologi. Nah ini menurut konsultasi kami dengan DPR itu pintu keluar ini nanti akan dituangkan dalam peraturan di bawahnya untuk mengatur hak dan kewenangan masing-masing. Jadi haknya sarjana psikologi untuk memberikan layanan psikologi apa, haknya psikolog apa, haknya psikolog spesialis apa, kewenangannya apa, dan sebagainya. Dengan peraturan turunan di bawahnya, sebenarnya ini pun lalu menjadi pengakuan untuk lulusan pendidikan akademik dapat menjalankan layanan psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya. Ya, ini clear ya. Jadi ada pintu keluar ya, ada pintu keluar. Sehingga menurut saya tidak perlu risau karena memang sudah ada pintu keluarnya. Bahkan meskipun undang-undang ini sebagian besar adalah mengatur tentang psikolog, namun sudah ada tentang pendidikannya, yang itu ada pendidikan akademik dan sebagainya. Artinya semua lulusan pendidikan psikologi itu mendapatkan pengakuan. Oleh karena itu, saya sudah dihubungi oleh beberapa teman. Ada teman yang sudah merencanakan sejak lama, ini yang mereka bekerja yang bersangkutan ini bekerja di pemerintahan, di bagian kepegawaian ya, sudah merencanakan untuk mengajukan okupasi-okupasi jabatan-jabatan di pemerintahan yang berdasarkan analisisnya dia itu akan lebih berhasil, lebih efektif gitu ya, kalau diisi oleh lulusan S1 psikologi. Selama ini dia berusaha untuk mengajukan tetapi gagal karena tidak ada cantolan undang-undangnya. Nah, undang-undang psikologi ini, pendidikan dan layanan psikologi ini bisa dijadikan sebagai cantolan hukumnya untuk mengajukan okupasi-okupasi atau jabatan-jabatan yang sebenarnya sangat membutuhkan kompetensi psikologi, termasuk di level S1. Ya. Jadi ini akan membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan di lulusan akademik juga, ya, di
di S1 maupun yang lainnya. Begitu ya. Ada lagi Mas Lalu yang belum saya jawab? Ya, sepertinya sudah terjawab ya beberapa pertanyaan tadi. Jadi apa namanya Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita mudah-mudahan kita dengan ini semakin menguatkan diri ya untuk kemudian mendorong pengesahan undang-undang psikologi ini. Karena tadi menarik yang disampaikan oleh Prof. Seger, kalau ini kemudian bisa disahkan maka banyak turunan-turunan baik yang akan kemudian berlanjut, termasuk kemudian untuk teman-teman yang S1. Tapi ketika ini tidak disahkan maka turunan-turunan baiknya juga mungkin akan sulit ya untuk kemudian bisa kita lakukan bersama. Baik, Prof. Seger, karena waktu sudah habis dan beberapa pertanyaan juga sudah terjawab, Pak Pram, Bu Andri, ada yang ingin disampaikan mungkin? Oke, terima kasih sekali. Tambahkan dulu sebelum, ya silakan. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Seger nih. Iya. Ya, terima kasih. Beliau saat ini sudah berapa hari meninggalkan keluarga untuk ke Batavia. Salah satu untuk menyelesaikan bertemu dan ke Bandung dan sebagainya juga untuk bertemu dengan beberapa pihak terkait dengan proses menguatkan RUU. Dan pencerahan Pak Seger ini yang begitu tenang, sahdu, dan ini menenangkan buat kita semuanya bahwa dibikin gamblang oleh Pak Seger, bahwa sesuatu itu dibikin simple dan enak dicerna. Ini sangat profisiat Pak Seger dan tim, tetap senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Kemudian poin kedua adalah begitu pentingnya garis bawahi tadi Pak Lalu ya dan Pak Bu Andri. Ya. Pak Seger tadi menyampaikan bahwa ternyata RUU ini seperti tadi pertanyaan kupas dan tuntas urgensi pengesahan RUU ini, pendidikan dan layanan psikologi ini, kalau mendengarkan secara langsung dari Bapak Seger, ini adalah memang sudah kritis. Ayo kita bersama-sama berkolaborasi, bukan sebagai penonton. Pihak eksternal sudah memberikan dukungan begitu hebat, dengan begitu cepat, bukan dari dalam negeri, tapi luar negeri pun mengakui. Dan kita sebagai pelaku, dalam artian sebagai profesi psikologi, ayo, mari kita ambil bagian momentum ini menjadi hal yang sangat indah, buat sama-sama saling bersinergi. Kita semua satu saudara. Karena tadi Pak Seger sampaikan, tadi ternyata apa? Organisasi profesi ini benar-benar kita tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Ini adalah undang-undang meskipun belum sempurna, tapi kita butuh segera. Kenapa? Nanti turunan, nanti ada adendum, asosiasi kita saat ini ada 20 asosiasi dan ikatan di bawah HIMSI. Nanti akan berkembang. Dan berkembang sesuai dengan perkembangan peminatan yang ada. Tadi sudah di dalam pasal 18, pasal dan apapun sudah dipayungi. Mari saya ajak himbau sesuai dengan Pak Seger sampaikan dan Pak Lalu tadi dan Bu Andri, kita bukan beda-beda, tapi kita satu. Sekarang bersama-sama kita gandeng bareng-bareng yang lain di prodi, di mahasiswa dan semuanya kita beri penguatan. Ini momentum yang indah. Silakan berikan surat untuk aspirasi dan dukungan. Ini untuk siapa? Untuk generasi ke depan. Terima kasih Pak Seger, dan saya serahkan pada Pak Lalu lagi. Sukses untuk kita semuanya, dan Pak Seger dan teman-teman PP senantiasa sehat dan selalu segar semuanya. Terima kasih. Baik Pak Pram. Baik Pak Pram. Mas Lalu. Mas Lalu. Silakan Pak Seger, Prof. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah memberikan surat dukungan untuk pengesahan RUU. Di sore tadi sudah kita rekap semuanya. Kita sudah mendapatkan lebih dari 150 surat dukungan. Baik itu dari personal, dari biro, dari Fakultas Psikologi, dari mitra. Ini terima kasih Ketua HIMSI Wilayah Bali, NTB, dan NTT yang sudah menggalang surat-surat dukungan ya. Saya kira itu lebih dari cukup ya untuk DPR mendapatkan penguatan dan tidak ragu untuk mengesahkan undang-undang ini. Kami juga sudah menganalisis, mendaftar dan kemudian menuliskan
hasil dari masukan yang diberikan oleh teman-teman melalui link Google Form yang sudah kita sebarkan. Sekali lagi juga terima kasih masukannya. Ini juga mulai kemarin kita sudah analisis. Dalam minggu ini kita akan selesaikan untuk kita serahkan semuanya surat dukungan dan masukan yang ada itu kepada pemerintah dan DPR. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan mengajak teman-teman untuk terus memberikan dukungan dan mari kita bersama-sama menjadi bagian dari sejarah pengesahan Undang-Undang Psikologi yang sungguh kita nantikan ini. Demikian terima kasih dan mohon maaf bila ada yang salah, ada yang kurang dalam penjelasan saya malam ini. Terima kasih, saya kembalikan Mas Lalu. Baik, Prof. Segar, terima kasih ya. Jadi dukungan dari Bapak dan Ibu masih terus dibutuhkan sampai kemudian pengesahan undang-undang ini nanti dapat kita nikmati bersama kayak gitu ya teman-teman semuanya. Terakhir mungkin kami dari panitia ya HIMSI NTB, Bali dan NTT masih membuka terus dukungan ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Saya tidak tahu bentuknya akan seperti apa selain misalnya tadi udah lebih dari 150 dukungan personal maupun biro psikologi ataupun instansi-instansi yang lain. Jadi masih bisa dikirimkan ya mungkin dari teman-teman di Bali, NTT ataupun NTB yang belum memberikan surat dukungan atau mungkin dukungan-dukungan lain dalam bentuk minim mungkin Twibbon gitu ya, meramaikan di media sosial untuk mendorong pengesahan rancangan undang-undang. Sampai hari ini memang belum ada kebutuhan ya Pak Pram ya dan Bu Andriani, belum ada kebutuhan untuk Bali, NTB dan NTT turun ke jalan ya untuk menuntut pemerintah melakukan pengesahan terhadap undang-undang ini. Jadi belum ada kebutuhan untuk itu kayaknya. Iya. Belum. Kita masih ajakan simpati dan empati dan menggugah teman-teman tadi. Kita jangan jadi penonton. Tadi kita banyak dukungan dari eksternal, dari pemerintah, dari swasta. Tapi kita ngajak pelaku-pelaku kita sebagai yang menyelami sebagai profesi. Ayo, saya mengajak, mengimbau. Belum sampai turun jalan nanti. Nggak enak nanti kita turun jalan nanti. Iya benar ya. Jadi kita belum membutuhkan hal itu dan mudah-mudahan dengan surat dukungan yang dikirimkan oleh teman-teman ini bisa cukup ya untuk melakukan meyakinkan pemerintah untuk melakukan pengesahan terhadap rancangan undang-undang kita. Ya sepertinya itu saja Bu Andriani. Bersuara di medsos. Ya. Medsos. Oke, ya kita terus bersuara di medsos ya. Ya untuk pengesahan ini terus bersuara. Oke. Tapi tidak perlu menyalahkan pihak lain, tidak perlu ini ya kita bersuara aja untuk mendukung pengesahan. Ya. Baik, siap. Ya, Insya Allah dengan bersatunya psikologi kita akan semarakan medsos kita untuk mendukung pengesahan RUU ini tanpa menyalahkan pihak-pihak yang lain. Ya. Sepertinya itu saja karena waktu kita sudah habis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sehat selalu untuk Prof. Segar di sela-sela kesibukan yang padat ya untuk mendukung pengesahan undang-undang ini, dimudahkan segala urusannya. Jika tidak ada lagi yang hendak kita diskusikan dalam acara ini, mungkin kita bisa tutup ya Pak Pram dan Bu Andriani. Ada yang ingin disampaikan? Ini sudah foto bersama dah. Kita foto bersama dulu sebelum kita tutup. Kita foto bersama dulu. Baik. Terima kasih Pak Pram mengingatkan. Silakan. Iya wajib itu. Bapak dan Ibu ayo mari kita buka dan ngajak teman-teman semuanya bahwa ini PR buat kita. Ayo mari kita semangat. Ya, siap. Belum semua buka kameranya sebagai bentuk partisipasi nyata ya, dukungan nyata untuk pengesahan RUU. Mari kita open cam. Saya mohon maaf juga nggak bisa virtual background ini laptop saya. Siap, Bro. Kita maafkan Pak Segar, tapi maafkan Pak Segar, santai aja Pak Segar. Nanti Prof. Segar juga nge-share di media sosialnya ya foto kita bersama dengan Bali, NTB dan NTT, Prof. Ini dikasih kode Mbak Andri, silakan. Ya, siap. Bu Eni, Mas Paup, Mbak Santi. Selamat malam, Prof. Juga. Malam, Pak Segar. Atur nuwun Pak Segar. Silakan Andri, di kode Mbak Andri, silakan di kode. Wilda. Baik. Ya, Bapak Ibu. Oke, Mas silakan.
Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Pramu. Mari Bapak Ibu kita siapkan senyum terbaik kita. Saya Kak Pandu, di sini ada total 5 slide. Baik, untuk slide yang pertama, silahkan. Semangat sahkan RUU psikologi. Ya. Baik, berikutnya untuk slide yang kedua. Oh, ya. Baik, slide yang kedua. Ya, sekarang slide yang ketiga. Ayo, gaya senyum semuanya, semangat. Ya, semangat pengesahan RUU psikologi. Amin. Baik, slide keempat. Slide kelima. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Trisna. Insya Allah nanti semua peserta akan men-share di media sosial. Semuanya. Selamat malam. Oke, baik, sampai di sini Bapak dan Ibu, selamat malam untuk ya, silakan Pak Pram tutup. Oke, terima kasih Pak Lalu. Kita bersama kolaborasi bersama-sama dengan keluarga besar dari pengurus wilayah dari NTB dan NTT dan Bali mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Seger yang telah menyampaikan dengan begitu gamblang dan transparan untuk kenapa perlu kita RUU ini kita untuk mohon dukungan pengesahannya. Dan kemudian untuk pendidikan dan pelayanan ke depan akan semakin lebih baik. Dan saat ini terima kasih untuk semuanya, tidak saya sebutkan satu-satu dari Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu senior dan semuanya, kita bersatu hati, bersatu pikiran, kita ajak di dalam suatu kedamaian, kebijakan kita untuk mengajak yang lainnya, mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan proses yang telah dijalankan ini kita akan diridhoi, diberikan kemudahan, sehingga akan kita memiliki undang-undang. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat semuanya, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lalu dan semuanya. Sama-sama. Nanti kita akan kirimkan dalam YouTube juga nanti dengan PP. Terima kasih semuanya, selamat. Ya, terima kasih Bu Ida. Silakan ngobrol, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bu Ida. Hebat ini ya. Pak, buatkan Twitter-nya dong supaya kita semua. Nanti bisa dari PP. Ya, tolong kita dia bersama-sama. Ya. Twibbonnya dari masing-masing wilayah. PP nggak perlu keluarkan. Oh ya udah. Ya kalau kita gitu mendorong wilayah masing-masing. Biar menambah perbedaan kita satu. Iya, Oke, iya. siap. Masing-masing punya kreativitas. Monggo. Waduh, Ya. Mbak Oke, Retno cantik ditunggu. banget. Di Pak Pram, ya. Makasih Mas Yudi. Wilda, sehat Wilda. Makasih Pak, Dilupakan sehat. Beli Pramu, mantap. Makasih. Mas Bangun, Bang Yudi. Mantap. Salam buat Belum dengar suaranya Pak. Mbak Lai, Mbak Lai, Andriani. Ya, Mas Yudi. Mas Yudi, makasih udah hadir. Oh, ini Ada Papi Ada Rahmat juga Ismail dari Kalimantan. Ada Papi juga tadi. Halo, Prof. Tapi juga ada loh, Prof. Cantiknya. dari Kalimantan juga di ada. provinsi lain ini roadshow-nya Prof Seger masih terus bersambung. Pak Up. dari Kalimantan siapa? Saya Bu. Ya, dari Mas Yudi. Jauh-jauh ya dari Kalimantan. Oh iya. Idi golek cumi lah. Semuanya Bapak Ibu sehat-sehat semuanya. Idi golek cumi. Ayo. Angkat no. Ya Mas Yudi.